1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalian pilih di sini. Kelas 1, maka KI dan KD-nya adalah ini. Nah, bisa dilihat nih, banyak sih. Ada berapa nih? Ada 12 halaman. Jadi saya nggak share semua ya. Kalian pilih. Saya misalkan saja saya mengajar di kelas 1. Maka KI di bagian RPP tadi ya, KI bagian kompetensi inti 1, 2, 3, 4 tulis semua. Sedangkan kompetensi dasar jangan pilih semua. Hanya ambil kompetensi yang akan tercapai dalam proses pembelajaranmu saja. Misal, kalau KD 1.1 ini kan cuma satu ya, nggak ada pilihan, maka ya sudah copy saja ambil. Kemudian yang KD kompetensi inti 2 ini kan ada 3 KD ya, kalian bisa pilih apakah menunjukkan rasa percaya diri ini masuk dalam proses pembelajaran yang kalian harapkan, menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab, dan kepedulian itu juga masuk dalam kegiatan pembelajaranmu, maka boleh ambil salah satu atau salah dua atau pilih ketiganya. Yang penting poin KD ini ada di internalisasi dalam proses pembelajaranmu. Kemudian di KI 3 ini ada berapa KD nih ya? 5 KD ya. 5 KD ini kalian bisa lihat ya, lihat kemudian pilih ini mana aja yang mau kalian yang masuk pada proses pembelajaran yang kalian lakukan. Begitu juga dengan KI 4. KI 4 ini ada 5 KD juga. Nah, untuk pemilihan KD ya, KD-nya boleh pilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau semuanya. Kalau memang dalam waktu 20 menit tadi bisa kalian terapkan ya. Nah, semisal kalian tidak bisa menerapkan semua KD-nya, misalnya ada 5 gitu ya. 20 menit nggak cukup nih. Kayaknya cuma bisa 1 KD gitu, maka nggak masalah gitu. Karena yang saya nilai adalah kesesuaian rencana dengan apa yang ditampilkan atau yang diajarkan gitu ya. Kita terlalu idealis, pengen banyak KD lah biar lengkap gitu ya. Tapi ternyata dalam jangka waktu 20 menit itu tidak tidak bisa tersampaikan gitu ya. Nah, maka saran saya jangan semuanya kalian ambil, pilih beberapa aja atau pilih salah satu nggak masalah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oh, ternyata masih banyak ya. Ternyata KI 4 itu KD-nya tidak hanya 5 tapi sampai 17. Gitu. Sebentar, jangan-jangan masih ada nih ke bawah nih. Oh, nggak ada. Ini kelas 2. Ini kelas 2. Nanti kelas 2 ada lagi ya. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, KI itu kelas 1 sampai kelas 6 KI-nya sama. KI 1 sampai 4 itu sama isinya. Yang beda itu adalah KD. Jadi nanti saat buat RPP yang harus kalian pilih itu adalah bagian KD atau kompetensi dasar. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, jadi gini, yang kalian tulis sekarang itu nggak usah semua ini kalian tulis, jadi tulis aja dulu tadi RPP, ada identitas pelajaran, kemudian A, kompetensi inti, kosongkan aja dulu isinya nanti setelah kalian dapat file ini. B, kompetensi dasar. Kompetensi dasar juga kosongkan dulu. Nanti kalian baca di file saya mau pakai yang mana. Oke, lanjut ke sebentar saya pindah share-nya dulu. Oke, semuanya. Ini kan waktunya mau berakhir dalam 10 menit. Setelah ini saya kirim
link baru ya untuk Zoom-nya gitu. Karena kalau Zoom ini tiap 40 menit mati gitu. Jadi, kalau misalnya ini tiba-tiba mati, kalian cek grup, kita masuk ke link baru ya. Oke, saya lanjut ke setelah kompetensi inti, B kompetensi dasar, tadi dilihat di kurikulum. Yang C itu adalah indikator. Nah, apa itu indikator? Indikator itu adalah capaian-capaian yang mau kalian yang kalian harapkan dalam proses pembelajaran, ya. Indikator ini menggunakan kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja itu misalnya mempraktekkan atau melakukan, menjelaskan, mengkombinasikan, mengidentifikasi, diawali dengan kata-kata kerja ya. Jadi nanti kalian boleh googling ya, googling sudah banyak sumber yang lumayan bisa buat dibaca-baca lah gitu ya. Apa sih kata kerja operasional untuk RPP gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh. Misalnya dalam pembelajaran nanti yang mau kalian buat itu kan kalian sudah punya tema ya, sudah punya tema, saya mau masing-masing orang menyiapkan media pembelajaran, kemudian juga, apa namanya, nampak tahap-tahap pembelajaran dan di akhir ada kegiatan evaluasi. Maaf ya, ada sponsor di belakang. Oke lanjut ke indikator, ini contoh aja ya, contoh artinya indikator ini saya tidak sediakan filenya, karena indikator ini harus dibuat oleh gurunya. Nah, nanti kan menyesuaikan ya, misalnya dari, pembelajaran bertema tadi, yang kalian harapkan adalah misalnya, eee, indikatornya menjelaskan tentang, tarian gitu. Nah, itu indikatornya ya. Duh sebentar ya. Nah, indikator nih apa, tadi saya ulangi lagi ya, indikator indikator adalah capaian yang kalian harapkan untuk diperoleh dari siswa atau yang, yang kalian ajar, gitu. Nah, indikatornya contoh mempraktekkan gerak melalui eksplorasi olah tubuh siswa, mengkombinasikan pola ritme, mempraktekkan komposisi polaritme sederhana, ini contoh ya, jadi masih banyak, indikator yang bisa kalian buat. Misalnya juga, eee, mengeksplorasi gerak-gerak berdasarkan tema, kemudian juga melakukan atau mempraktekkan gerak sesuai dengan iringan musik yang, sesuai tema, itu bisa dimasukkan di indikator. Saya lanjut D. D ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi antara indikator dan tujuan pembelajaran ini connect ya, saling berhubungan. Nah, bedanya dikit. Kalau di tujuan pembelajaran itu tinggal ditambahkan kata-kata siswa dapat. Misalnya tadi di atas indikatornya mempraktekkan gerak melalui eksplorasi olah tubuh siswa. Maka di tujuan pembelajarannya tinggal tulis siswa dapat mempraktekkan gerak melalui eksplorasi olah tubuh gitu. Nah, jadi nggak usah tinggal tambah kata-kata siswa dapat saja. Jadi connect ya antara indikator dan tujuan. Kemudian di tujuan pembelajaran ya, ada bagian karakter siswa yang diharapkan. Nah, karakter ini berhubungan dengan kata sifat ya. Apa sih hal-hal yang kalian harapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran ini? Misalnya, karakter yang diharapkan kreatif, disiplin, cinta lingkungan, atau eee, bersyukur terhadap anugerah Tuhan gitu ya, kemudian saling menghormati. Nah, itu contoh-contoh karakter siswa yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran. Artinya jangan semua kata sifat dimasukkan, hanya pilih beberapa sifat, sikap ya, yang kalian harapkan, bukan sifat ya, sikap, sorry saya ralat. Sikap yang kalian harapkan dari siswa setelah mereka melewati proses pembelajaran. Oke, next ke,
Setelah tujuan pembelajaran, E, materi. Materi pembelajaran ini isinya adalah tentang apa saja yang kalian ajarkan. Tentu saja ya, ini boleh dicatat nih untuk materi pembelajaran itu harus ada tentang tari, harus ada tentang tari, tentang kreasi atau kreativitas, ada tentang tari, kreasi, ada juga tentang penjelasan tema yang dipilih. Oke, nah, masih ada 3 menit nih, saya agak cepat. Untuk materi pembelajaran, tolong nanti kalian masukkan ya, tentang ini sama saja ya, tapi isinya kalau bisa jangan sama, ini poin-poinnya ya. Jadi materi pembelajaran kalian nanti harus ada tentang tari, pengertian tari ya, apa itu pengertian tari, ada pengertian kreasi atau pengertian kreativitas, nanti ada pengertian tentang tari kreasi itu apa, ada pengertian tentang musik yang musik pengiring tari, ada pengertian tentang properti tari, dan penjelasan tentang tema yang dipilih. Apa maksud penjelasan tentang tema yang dipilih? Misal, tema yang dipilih adalah kupu-kupu, maka di materi ini Anda jelaskan tentang kupu-kupu. Misal, kupu-kupu adalah salah satu hewan apa ya, herbivora yang memiliki sayap dan memiliki warna tubuh yang berwarna-warni gitu ya, atau yang aneka ragam atau gimana. Nah, jadi penjelasan dari tema yang dipilih. Nah, materi pembelajaran ini isinya adalah deskripsi ya, deskripsi tari, deskripsi kreasi, dan selanjutnya itu tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke bagian berikutnya? Silakan, Deo. Mhm. Oh, video yang dibuat. Iya, jadi saya tentukan saja nanti video yang kalian buat itu range aja lah ya, kalau 20 menit mungkin terlalu saklek, saya kasih range antara 15 sampai 20 menit gitu. Jadi yang ditulis di alokasi waktu, eee, kalian kira-kira saja dulu, "Oh, saya butuh 20 menit." Oke, tulis 20 menit. "Oh, saya hanya butuh 15 menit." Maka tulis 15 menit gitu. Ada lagi, Deo? Atau yang lain? Oh, nggak ada. Jadi cuman ngajar aja, bukan pembelajaran ya. Kalau pembelajaran mungkin ada interaksi antara guru dan siswa, tetapi ini intinya video mengajar, bukan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu kan, butuh siswa ya, butuh interaksi gitu. Tapi kalau video kalian nanti hanya video mengajar aja, gitu. Oke. Oke, ini waktunya siap. Ini waktunya mau habis, saya habis ini share link yang baru ya di grup. Kalau tiba-tiba saya hilang dan tidak berpamitan, kita ketemu lagi di ruang link berikutnya. Karena di waktu saya ini sudah kurang dari 1 menit. Nah, setelah materi itu ada, tadi habis materi ya, habis materi F adalah metode, metode pembelajaran. Apa itu metode? Metode pembelajaran, saya lanjut penjelasannya di ruang link berikutnya.